Halo guys, welcome to channel Rumah Laut Lampung. Kita jangan sampai bosan ya guys ya tentang budidaya ulat Jerman ini. Kita dalam berbudidaya kita harus memperbanyak ilmu, pemahaman juga tentang budidaya ulat Jerman ini ya guys. Nah seperti ini guys, ini ulat Jerman yang berusia kurang lebih 2 minggu 3 minggu ya guys ya. Nah kenapa ini bisa berbeda ukuran, ini saya produksinya sampai 3 minggu baru saya pisahin guys. Nah ini kalau untuk yang sebesar seperti ini adanya cuman sedikit guys, ini adanya cuman sedikit karena waktu saya pemindahan kepik itu saya pakai tangan ngangkatnya, jadi dia ada anaknya yang ngikut juga nih guys. Jadi saya biarin aja di sini, kadang ya saya pisahin juga kalau memang kelihatan ya guys ya. Kenapa saya bisa 3 minggu baru saya pisahin, karena kemarin udah kebanyakan. Jadi kalau 2 minggu itu kita kecepatan pemisahannya, dia akan semakin banyak karena kita penjualan juga nggak begitu banyak ya guys. Makanya saya jadi untuk pemisahan kepik ini sampai 3 minggu. Alasannya ya seperti tadi yang sudah saya jelasin. Terus ya sekarang ini kan sudah semakin sedikit karena udah mati 8 kotak yang kemarin. Nah untuk kalian jangan menirukan yang seperti ini. Kenapa? Karena dia akan besar kecil. Kalau 3 minggu itu pemisahan akan besar kecil guys. Jadi kalau yang dia mau sama besar itu 2 minggu aja udah cukup kita untuk pemisahan indukan kepiknya. Kita bisa produksi lagi ke kotak yang baru gitu. Terus kita dalam budidaya ulat Jerman ini, kalau yang sekecil ini diusahakan kalian jangan ada media polar ataupun pur yang kelihatan banyak guys. Jadi maksud saya seperti ini guys, ini kita kelihatan uletnya aja guys, bukan kita kasih media yang setinggi mungkin jadi uletnya tuh nggak kelihatan. Itu salah. Oke guys, itu salah. Nah yang seperti ini kita kelihatan uletnya semua. Ini uletnya semua. Ini berkisar bisa 20 kilo guys. Bisa 20 kilo kalau sampai umur 2 bulan setengah. Terkadang saya nggak sampai 2 bulan setengah, 2 bulan aja sudah bisa saya jual. Jadi nggak mungkin nyampe 20 kilo. Oke guys. Nah untuk teman-teman kalau memang mau berbudaya ulat Jerman ini, kalian cari dulu penampungnya. Terus kalian usahain jangan medianya itu di atas ini guys ya, di atas ulet. Jadi kalau media awalnya sudah habis, itu kalian tinggal pemberian penaburannya aja untuk sehari sekali, 1 hari sekali, sekalian pakan minumnya. Oke guys. Nah kalau untuk kalian pemberian pur ataupun polar, itu kalian kasih seadanya aja. Jadi diusahakan jangan sampai ada media yang menumpuk guys. Kenapa saya selalu dalam kotak ini banyak uletnya, banyak kotaknya besar? Karena kalau dia ulet ini sedikit, dia dia makan pun nggak akan berebutan guys. Justru dia makannya itu berebutan seperti ini, dia semakin bernafsu
kalau uletnya sedikit itu, kalau dia nggak nafsu makannya, ininya nggak habis, itu bakalan dia nggak dia bakalan nggak sehat, kurang sehat, karena dia nggak mau minum. Nah itulah yang menyebabkan dia kekurangan air, dehidrasi, dia lemas guys. Kira-kira seperti itu kalau pemikiran saya. Kalau memang menurut kalian saya salah ucap ya nggak masalah, kalian ngomong aja, kalian komentar, nanti kita cari solusi yang benar ya guys ya. Karena di video saya ini saya minta pendapat kalian juga, saya mau mendengarkan pendapat kalian gitu guys. Saya juga nggak ngerasa saya paling benar. Oke guys. Nah dalam arti yang seperti ini guys, kita lanjut ke ulat Jerman yang berusia ini 2 bulan udah siap jual guys. Ini yang berusia 2 bulan udah siap jual. Ini kita seperti ini ulatnya semua guys, semuanya di atas media. Dalam arti nggak ada media, ini sebenarnya sudah bisa saya buang kotorannya, udah kelihatan seperti ini. Nah ini untuk pembelajaran kalian semua juga. Ini kalau kita sudah kelihatan kotorannya seperti ini kita harus buang guys ya. Tapi kalau kalian males mau buang, tunggu penuh, nanti ulatnya masuk ke dalam. Nah ini kotoran seperti ini akan buat ulatnya itu mati lemas. Kenapa saya bilang mati lemas? Ini seperti ini guys, saya kasih contoh nih. Ini kalau dia sampai dia basah, sampai dia kena kotorannya ini kotorannya basah, dia akan menempel seperti ini guys. Ini biasanya banyak guys. Kalau dia kotorannya guys ya, saya susah menjelaskan. Kemarin saya ada juga yang seperti itu, tapi saya sudah buang. Ini kelewat kotor. Ini besok kalau dia memang nggak habis, ini bakalan nggak mau dimakan lagi sama dia. Kira-kira seperti itu guys. Semoga kalian bisa paham yang saya ucapin di sini ya guys ya. Nah jadi diusahakan untuk kotorannya ini dibuang. Nah ini kemungkinan besok sudah bisa saya buang, karena saya ayak, saya buang kotorannya gitu. Nah terus untuk penjelasan kita selanjutnya ya guys ya, saya juga masih bingung untuk cari bahan yang bisa kalian pelajarin lagi di sini. Nah kalau untuk teman-teman yang memang mau sini saya kasih tahu guys ya, kalian kalau pemindahan ulet ke kotak yang baru, kalaupun kotak kalian itu baru, ini saya baru ganti guys. Nih ini saya baru ganti, dari selama saya budidaya ulat Jerman saya baru ganti satu ini semuanya saya baru ganti. Ini yang belum guys. Nah yang di depan itu belum terpakai. Nah kalau kalian ganti baru kotak seperti ini lantainya masih baru, jadi tripleknya ini masih baru, jadi baunya bau apa gitu guys ya, bau bahan kimia apa segala apa sih, mungkin kalian baunya kalian paham lah. Nah itu akan membuat ulet itu nggak nyaman guys. Kemarin saya sempat beberapa kotak itu dia lemas guys. Ada juga sempat yang mati sebagian karena dia dari baunya ini. Nah ini pembelajaran untuk teman-teman juga. Kalau kalian pakai kotak baru, pindahin uletnya ke kotak baru, kalian usahakan jangan kalian ayak, kalian pindahin.
sama ininya guys ya. Nah, sama kotorannya kalau bisa, karena dia kotaknya ini masih baru. Jadi kalau kita pindahin sama kotoran ini, dia ketutup sama baunya guys, paham guys ya. Jadi ketutup sama kotorannya. Sedangkan kenapa saya bilang begitu, karena ulet saya ini semuanya di atas semua, saya nggak bohong. Ini guys, semuanya di atas, nggak ada yang di bawah kotoran dia. Tapi kalau kalian bilang kotoran dia itu media, dia main di bawah, itu punya ulet saya itu nggak ada yang seperti itu guys. Semuanya sama guys ya. Nih di atas semuanya guys, dari yang dia besar, dari yang dia kecil, itu semuanya di atas semua, sama semua. Nah, ini yang kecilnya guys, ini ulet semua. Saya perdekat biar kalian bisa kelihatan jelas semua. Aku kasih lihat satu lagi guys ya. Nah ini guys, ini saya ada 2 kotak yang berusia 2 minggu atau 3 mingguan guys kira-kira. Ini beda lagi guys, ini sama yang satu ini yang saya pindahin tadi. Nah sedangkan yang ini, bentar guys, ini guys. Nah ini yang berusia 1 bulan guys ya. Ini yang berusia 1 bulan. Nih ini tetap di atas semua, karena dari dia bayi itu saya biasain dia di atas. Tapi kalau kalian ulet-uletnya pada di bawah semua, itu bakalan nanti dalam umur 1 bulan itu ada kendala. Kendalanya seperti apa? Nanti tiba-tiba dia lemas, dia nggak mau makan, nggak mau minum. Karena apa? Yang saya bilang tadi, ini makanan minumnya ini itu nanti kecampur sama polar segala macem, sama kotorannya juga. Itu dia sudah males makan. Oke guys, paham ya? Itu dia sudah males makan. Itu penjelasan saya ke kalian seperti itu kira-kira. Tapi terkadang ada yang ngomong dia nggak mau makan, nggak mau minum. Nah itu yang membuat dia mati lemas dan mati gitu guys. Makanya diusahakan kalau memang ulet-ulet kalian itu pengen sehat, pengen bisa sampai panen sehat selalu, bisa kita jual gitu loh, kalian harus ya gimana caranya kalian usahain agar ulet kalian itu di atas, bukan di bawah media. Itu kalian pemberian medianya itu kalian terlalu banyak. Oke guys. Nah, kita akan menjawab pertanyaan teman-teman. Ada beberapa pertanyaan ya guys ya, karena di sini pertanyaan juga sudah nggak begitu banyak. Mungkin teman-teman juga udah sedikit banyak udah memahamin ya guys ya dari video saya yang seperti ini. Oke, kita jawab guys. Sukses selalu bang, terus semangat, videonya ditunggu. Oke, makasih. Perlu disemprot air bang uletnya? Nggak perlu, itu hanya apa ya, kemarin saya percobaan, dan saya walaupun nanti
penyemprotan juga nggak masalah, tapi jangan terlalu basah. Jadi saya mencoba untuk tidak menyemprot, karena ulet ini seperti ini guys. Ini ulet kalau dia malas minum, malas makan, itu boleh kita semprot asal aja, sekilas saja. Tapi kalau dia mau makan minum seperti ini dia nggak malas makan minum guys. Ini dia nggak malas makan minum, jadi kita nggak perlu semprot. Karena dia berusia seperti ini dari dia bayi sampai umur 1 bulan. Itu dia nafsu makan itu banyak bener guys. Kita mau kasih banyak juga tetap habis sama dia. Nah makanya untuk teman-teman jangan sering-sering kasih makan guys ya. Biarin dia kelaparan, jangan terlalu kelaparan bener, maksudnya diimbangin aja. Perkiraan kalian seperti apa tentang pemberian pakannya itu kalian bisa takarin aja. Pokoknya jangan sampai dia mati, jangan sampai dia lemas, dan kalau dia kelewat kelaparan itu dia bakalan kanibal, saling bunuh guys. Jangan sampai dia kelaparan, itu aja intinya. Next, kalau udah panen dijualnya per kilo berapa rupiah? Itu saya jual 60 sampai 90. Next, sayang ya, saya minta nomor WA nya deh, saya dari Bandung. Oke, makasih. Kalau cara mengatasi dan membasmi gurem gimana bang? Ini kita next jawab ya guys. Nah, di sini saya sudah menjelaskan untuk kepik. Itu untuk kepik guys. Bentar guys. Nah, yang seperti ini guys. Itu kalau kita dalam mengatasi gurem itu, kita harus dari awal dalam produksi kepik itu sendiri guys ya. Dalam arti gini guys, kita dari awal melakukan produksi kepik ini, pemberian medianya dari awal itu sampai 2 minggu itu kita harus jaga kelembapan. Terus dalam kotak ini jangan terlalu panas. Terus makan minumnya ini jangan apa ya, pokoknya jangan sampai dia membusuk. Kalau dia dalam kotak ini dia panas, dia makan minumnya ini dia akan busuk. Setelah dia busuk itu yang menyebabkan dia tumbuhnya gurem guys. Jadi diusahakan dari awal kita pemberian medianya itu dalam kotak ini jangan terlalu panas. Oke guys. Nah, kalau untuk kalau untuk membasmi gurem itu nggak bisa. Mengatasinya ya seperti itu yang saya bilang tadi. Kalau dia memang udah tumbuh gurem, itu bakalan dia banyak guys. Dia bakalan banyak. Dia bakalan produksi dari kepik ini akan berkurang, karena gurem ini akan menggerogotin telur-telur dari kepik itu sendiri guys. Jadi gurem itu berbahaya, dan berbahaya juga untuk kita. Itu gurem itu kena di badan kita ya gatel guys ya, itu berbahaya. Tapi intinya kalian kalau memang banyak gurem seperti itu, kalian jangan ayak. Kalau kalian ayak, itu produksinya akan semakin sedikit, karena telur-telur kepik itu akan ikut terayak juga. Jadi percuma, kalian biarin aja. Itu setelah uletnya besar, itu gurem itu akan habis kok dimakan dia.
dimakan ulet itu sendiri. Setelah ulet itu berusia berkisar seminggu 2 minggu lah guys, udah bakalan habis punya. Tapi kalau memang produksi ulet kalian itu banyak, tapi kalau produksi kalian itu sedikit, itu nggak akan habis punya, akan mati sama gurem. Ulet-uletnya akan mati juga sama gurem. Jadi diusahakan untuk kalian menjaga keseimbangannya aja, jangan lembab, jangan panas, jangan sampai dia membusuk aja makanan minumnya. Oke guys, next. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya, kalau saya pakai sekam yang kasar untuk pembesaran ulat dan kepiknya bisa nggak? Makasih ya. Semoga rezekinya semakin bertambah. Amin. Amin. Makasih mas. Saya nggak paham sama sekam itu apa. Setelah masnya menjawab komentar saya, itu saya ada nanya sekam itu apa, saya belum paham. Nanti kalau mas sudah bisa membalas komentar saya bisa jawab di video selanjutnya. Oke mas, thank you. Nah, ini video pertanyaan sudah saya jawab semua. Terus apalagi guys ya, saya mau memberikan teman-teman pengalaman saya di budidaya yang seperti ini ya, bukan bermaksud untuk buat kalian kecewa juga. Oke guys, nah jadi untuk teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Yang sudah nonton video saya, terima kasih. Walaupun nggak subscribe juga ya, saya tetap berterima kasih. Yang penting kalian bisa nonton setia di video saya, itu sudah sangat bermanfaat dan berguna untuk kita semua ya guys ya. Gitu aja. Nah, untuk teman-teman yang memang mau belajar dan pemula, ingin mendapatkan rezeki di ulet Jerman ini, kalian bisa tanya-tanya ke saya, nggak masalah, via WA juga nggak masalah, saya akan jawab. Tapi slow respon ya guys ya, karena saya bisa jawabnya itu malam guys. Jadi jangan kecewa kalau saya nggak balas, tapi tetap saya akan balas. Oke guys, thank you.